Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen. Video ini kami buat sebagai bentuk untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan Bapak Dria Wirawan sebagai dosen pengampu kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Nafisa Agesti, Nuzatunida, Arsana Indrawaspada, Rista Dwi Febriana, dan Lismawati. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi dari bab 5, yaitu koperasi dalam analisis komparatif. Oke, jadi kami akan membahas mengenai koperasi dalam analisis komparatif. Sebagai badan usaha yang memiliki keunggulan komparatif, koperasi memiliki hubungan yang spesifik dengan para anggotanya. Salah satunya yaitu hubungan koperasi dengan bisnis anggota. Terdapat 4 hal pokok yang harus diperhatikan guna memaksimalkan hubungan koperasi dengan anggotanya. Keempat hal pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan jumlah anggota pada dasarnya lebih penting daripada peningkatan jumlah koperasi karena sebagai suatu perkumpulan individu, kekuatan koperasi bersumber dari anggota perorangan. Ada 2 faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota. Lalu yang kedua yaitu peningkatan modal, terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam, berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Indikator kemandirian yang lain adalah keberanian manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Semakin besar volume usaha suatu koperasi, berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Dan yang keempat yaitu peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Anggota dapat merasakan efek pelayanan koperasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayanan dapat bermacam-macam, misalnya layanan pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Keunggulan koperasi dari badan usaha lainnya meliputi 1. Skala ekonomi. Economic of scale dimaknai sebagai suatu tingkat efisiensi yang tinggi karena kegiatan produksi perusahaan koperasi mendekati atau mencapai kapasitas maksimal. Lalu yang kedua yaitu ada daya tawar. Bargaining position didapatkan koperasi jika anggota koperasi yang berprofesi sama mampu menyatukan diri dalam berbagai kegiatan. Misalnya, pengusaha tahu dan tempe bersatu dalam wadah koperasi dengan harapan mereka dapat meningkatkan bargaining position, baik dalam membeli bahan baku maupun intervensi pasar. Lalu yang ketiga yaitu daya saing. Competitions diperoleh karena koperasi berada pada skala ekonomi yang ekonomis, yaitu mampu memproduksi produk secara optimal sehingga HPP rendah, di samping juga memiliki daya tawar secara komparatif. Lalu yang keempat, interlink edge market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Dalam konteks ini, perusahaan koperasi dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pelaku ekonomi, yaitu antar anggota koperasi. Interlink edge market adalah keterkaitan pasar yang terjadi karena adanya hubungan antara pembelian dan penjualan. Lalu yang kelima yaitu partisipasi. Participation didapat dari prinsip anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Dengan prinsip ini, seorang anggota koperasi sudah seharusnya membiayai koperasi miliknya dengan memberikan kontribusi keuangan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan bila perlu melalui usaha pribadinya. Lalu yang keenam yaitu biaya transaksi. Transaction cost adalah biaya-biaya lain di luar biaya produksi yang dapat diminimalkan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kontrol antar anggota koperasi, terutama kontrol anggota terhadap pengurus dan manajemen sehingga berbagai biaya dapat ditekan. Dan yang ketujuh yaitu ketidakpastian. Uncertainty merupakan situasi terdapatnya penjual dan pembeli yang jelas sebagai kekuatan komparatif yang dimiliki koperasi. Dengan kondisi ini, maka ketidakpastian pasar dapat dipersempit. Asumsi ini dapat terwujud jika koperasi betul-betul menjalankan
anggotanya sebagai kekuatan utama sebagaimana jati diri koperasi, yaitu berwatak sosial dan berwatak ekonomi. Kekurangan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. 1. Konflik kepentingan. Kepentingan yang berbeda antara anggota koperasi yang seringkali berakibat pada konflik kepentingan di dalam koperasi. 2. Kurang mandiri. Sebagai koperasi tidak mandiri, bahkan seringkali lahirnya koperasi justru dipicu oleh berbagai program pemerintah. 3. Tidak fokus. Umumnya, koperasi di Indonesia tidak fokus terhadap satu bidang usaha tertentu. 4. Lemahnya jaringan koperasi. Salah satu kunci keberhasilan bisnis terletak pada jaringan, baik menyangkut pasar, bahan baku, maupun sumber dana. Kerjasama antar koperasi. Keuntungan-keuntungan yang akan didapat jika koperasi saling bekerjasama yaitu yang pertama, meningkatkan posisi tawar. Yang kedua, menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. Yang ketiga, biaya dapat ditekan jauh lebih rendah. Yang keempat, bila dilakukan kerjasama dan integrasi vertikal, biaya transaksi akan turun. Dan yang terakhir yaitu bila kerjasama dilakukan secara horizontal, kemampuan bersaing koperasi terhadap pihak ketiga akan meningkat. Kerjasama bukan dengan usaha koperasi, yaitu kerjasama yang dilakukan koperasi dengan membentuk wadah baru, misalnya joint venture. Kerjasama ini biasanya dilakukan antar koperasi sekunder, khususnya pada tingkat induk dan gabungan. Partisipasi dalam koperasi. Nah, tolak ukur keberhasilan koperasi itu ditentukan oleh seberapa besar partisipasi anggota koperasi. Nah, Ibnu Sojono merumuskan keberhasilan koperasi dari sudut pandang mikro, dicirikan oleh beberapa indikator seperti berikut. Pertama, ada peningkatan anggota perorangan, di mana pada dasarnya jumlah anggota perorangan itu lebih penting dari jumlah koperasi. Karena sebagai kumpulan orang, kekuatan ekonomi koperasi itu bersumber dari anggota perorangannya. Dua, ada peningkatan modal, terutama yang berasal dari koperasi. Nah, jumlah modal dari dalam itu dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan koperasi, kemandirian koperasi. Nah, semakin besar modal dari dalam, berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. 3. Ada peningkatan volume usaha. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Maka semakin besar volume usaha suatu koperasi, semakin besar potensi koperasi sebagai perusahaan, sehingga koperasi dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada anggotanya. Terakhir, ada peningkatan pelayanan kepada anggota masyarakat, di mana pelayanan sukar dinilai secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya koperasi. Bentuk pelayanan itu bermacam-macam, misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Rangsangan partisipasi koperasi. Baik atau tidaknya, hubungan para anggota dengan koperasi itu sangat bergantung pada penilaian para anggota terhadap kinerja koperasi. Nah, dalam konteks ini, Hanel menjelaskan beberapa indikator rangsangan partisipasi dalam bentuk insentif bagi anggota yang meliputi: pertama, ada peningkatan pelayanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang penting bagi anggota untuk turut memberikan kontribusi bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi. 2. Ada kontribusi anggota dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk sarana keuangan akan dinilai atas dasar biaya peluang yang makin dianggap bernilai tinggi bagi para anggota yang kurang mampu, terutama yang menyangkut sarana keuangan. 3. Ada partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti penetapan tujuan dan pengawasan tata kehidupan koperasi dapat menjadi suatu perangsang partisipasi. Jadi ada 3 model partisipasi. Yang pertama adalah waktu yang tersedia, yang kedua kemauan anggota untuk berpartisipasi, yang ketiga sifat dari pekerjaan. Masalah dalam partisipasi. Permasalahan utama yang umumnya terjadi dalam koperasi biasanya ditunjukkan oleh konflik kepentingan antar anggota dan pengurus, serta biaya partisipasi guna menciptakan rasa puas terhadap kebutuhan anggotanya.